Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menantikan Kristus dengan kerinduan yang mendalam. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat ke-8 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita semua setuju bahwa tidak ada rasa sakit yang sama persis dengan rasa sakit akibat ketidakadilan. Mungkin kita pernah bekerja keras, tetapi orang lain yang lewat jalur lain kepada atasan untuk mendapatkan promosi. Mungkin kita pernah difitnah habis-habisan oleh seseorang yang kita percaya dan kita tidak punya cara untuk membela diri atau membersihkan nama baik kita. Atau mungkin kita melihat berita koruptor yang tertawa bebas sementara rakyat kecil menderita dan hati kita berteriak marah. Tuhan, di manakah keadilan? Mengapa Engkau diam saja? Hidup di dunia yang berdosa ini seringkali terasa seperti sebuah pertandingan yang dicurangi. Skornya tidak adil, orang jahat seringkali terlihat menang dan orang benar kalah. Namun, Advent mengingatkan kita kembali bahwa pertandingan belum selesai. Peluit panjang belum ditiup. Kita menantikan Kristus datang kembali yang kedua kali karena kita membutuhkan Raja dan juga Hakim Agung untuk membereskan kekacauan ini. Saat Rasul Paulus menulis kata-kata di atas, posisinya sedang sangat terjepit. Ia sedang dipenjara bawah tanah Roma yang dingin, menunggu hukuman mati dari Kaisar Nero, seorang penguasa yang kejam, gila, dan sangat tidak adil. Di mata dunia, Paulus adalah seorang kriminal, pecundang, dan sampah masyarakat yang akan dipenggal. Namun, perhatikan keyakinan Paulus. Dia tidak melihat kepada Nero, dia melihat melampaui ruang sidang Roma menuju pengadilan surgawi. Dia menyebut Yesus sebagai hakim yang adil, kontras dengan Nero yang tidak adil. Paulus tahu bahwa vonis dunia terhadap dirinya adalah salah. Oleh sebab itu, dia menantikan kedatangan Kristus karena dia tahu bahwa pada hari itu mahkota kebenaran akan diberikan kepadanya. Kebenaran akan terungkap, nama baik akan dipulihkan, keadilan akan ditegakkan. Selama kita menerima ketidakadilan dan terus-menerus berpikir bahwa kita yang harus membalas dendam, itulah kondisi kita dalam dunia yang berdosa ini, dan itu membuat hati kita tidak akan pernah tenang. Kita akan terus memutar ulang skenario menyakitkan itu di kepala. Tetapi, apakah kehidupan seperti itu yang Kristus inginkan untuk dihidupi oleh anak-anak yang menantikan kedatangannya? Menantikan Kristus berarti kita bisa berkata, Tuhan, orang itu menyakitiku dan dia lolos sekarang. Tapi Engkau melihatnya, Engkau hakimnya, aku menaruh perkaranya ke dalam tangan-Mu. Saat kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, beban berat itu terangkat dari pundak kita. Jika kita percaya bahwa Dia adalah hakim yang adil, ini juga peringatan bagi kita. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa kecil kita. Mari hidup dengan integritas, bukan karena takut hukuman, tapi karena kita menghormati Sang Hakim yang akan datang memberikan upah. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah ada seseorang yang masih kita simpan kesalahannya karena kita merasa dia belum mendapatkan balasan yang setimpal? Mampukah kita melepaskan hak untuk membalas dendam hari ini dan mempercayakan keadilan itu kepada Yesus yang akan datang? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah hakim yang adil. Engkau tahu betapa seringnya hati kami mendidih melihat ketidakadilan. Engkau tahu luka batin karena difitnah, dikhianati, atau diperlakukan semena-mena. Rasanya ingin sekali kami membalas dan membuktikan bahwa kami benar.
Namun hari ini, kami memilih menantikan kedatangan-Mu. Kami meletakkan paluh hakim yang sering kami genggam. Kami sadar bahwa tugas kami bukanlah untuk membalas. Pembalasan adalah hak-Mu. Kami menyerahkan orang-orang yang menyakiti kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengampuni mereka bukan karena perbuatan mereka benar, tetapi karena kami percaya pada keadilan-Mu yang sempurna. Tuhan, datanglah segera. Tegakkanlah kebenaran. Biarlah hati kami tenang, mengetahui bahwa pada akhirnya Engkau akan meluruskan segala benang yang kusut di dalam dunia. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari dalam Tuhan.